warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrilillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama mengenai menjaga harmoni di tengah keberagaman, memahami konflik dalam masyarakat multikultural. Materi ini mengurai penyebab konflik dalam masyarakat multikultural Indonesia, mengidentifikasi akar masalah, pemicu manifestasi konflik, dan strategi mitigasi. Tujuannya memberi gambaran komprehensif yang dapat dipakai oleh pendidik, pemimpin komunitas, pembuat kebijakan, dan warga untuk merancang intervensi konkret demi kerukunan sosial. Indonesia adalah contoh masyarakat multikultural. Ragam suku, bahasa, agama, dan tradisi hidup berdampingan. Keberagaman ini adalah modal kebudayaan dan ekonomi, namun menimbulkan kompleksitas sosial. Memahami nuansa budaya dan konteks sejarah lokal penting untuk melihat mengapa perbedaan kadang menjadi sumber kekuatan dan kadang sumber gesekan. Ada akar masalah mengapa konflik itu muncul. Yang pertama itu faktor struktural. Faktor struktural, ketimpangan ekonomi, alokasi sumber daya yang timpang, daerah terpinggirkan, dan akses pendidikan yang tidak merata, menciptakan ketidakpuasan kolektif. Ketimpangan ini memupuk persaingan dan resentimen antara kelompok. Yang kedua, faktor psikologis. Stereotip, prasangka, dan etnosentrisme membuat kelompok melihat yang lain sebagai ancaman. Kekuatan kolektif dan tekanan identitas memperkuat polarisasi. Nah, yang ketiga ada faktor politik dan historis. Warisan konflik masa lalu, kebijakan diskriminasi, dan pemanfaatan identitas politik dapat memicu kembali ketegangan ketika narasi sejarah dipolitisasi. Pemicu ketegangan di masyarakat itu pertama ada diskriminasi, yang kedua kurangnya dialog atau komunikasi, dan yang ketiga ada provokasi eksternal yang dari provokasi dari luar. Nah, wujud nyata konflik yang terjadi itu konflik etnis dan agama. Benturan bisa muncul dari perebutan lahan, tempat ibadah, atau praktik budaya yang berbeda. Nah, kedua ada konflik kelas sosial. Ketimpangan ekonomi memicu kecemburuan dan ketidakpuasan terhadap kelompok yang dianggap mendominasi akses terhadap kekayaan, pekerjaan, dan layanan publik. Kedua jenis konflik sering saling berkaitan terkait identitas menjadi lensa untuk melihat ketidakadilan ekonomi, sedangkan masalah ekonomi mengambil bentuk identitas ketika sumber daya yang terbatas. Memetakan solusi dan mitigasi itu pertama melalui pendidikan multikultural, yang kedua melalui penegakan hukum yang adil, dan yang ketiga melalui forum dialog. Membangun masa depan inklusif memerlukan komitmen kolektif seperti memperkuat pluralisme sebagai nilai dasar dan memperbaiki ketimpangan struktural serta melestarikan dialog antara warga. Dengan kebijakan yang adil, pendidikan yang bijak, dan kepemimpinan bertanggung jawab,
Perbedaan akan menjadi sumber kreativitas dan stabilitas, bukan pemicu perpecahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.